Mengapa saya sangat sungguh untuk melakukan itu? Karena di dalam ajaran tasawuf atau kesufian ada 8 macam yang kita harus dapat lakukan. Nah, sebagai murid yang benar, salik yang benar, yang ingin untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, ini bahasa Parsi yang dikatakan husdardam. Saya senantiasa hati kita mengingat pada setiap nafas. Kalau hati kita tidak mengingat Allah, maka umur kita sia-sia. Kita harus setiap nafas ingat kepada Allah. Ini mukmin muslim yang baik. Yang kedua adalah diistilahkan khalid dar anjuman, bahasa Parsi. Kita dapat memelihara mata agar mata kita jangan terlihat pada yang haram, dan juga kaki, tangan dan sebagainya. Kayak kita ini jalan, kalau kita jalan jangan banyak melengong ke kiri kanan, warna-warni. Jadi banyak nanti apa yang kita lihat, yang kita dengar masuk ke dalam hati kita. Karena pecenda ini ibarat alur, muaranya hati. Kalau pada alur itu banyak tahi, maka hati itu kan kotor. Maka bagi orang-orang yang mukmin yang baik, dia dapat memelihara pecendanya, apalagi matanya, daripada melihat yang haram. Ini 2. Yang ketiga, sapar darwatan. Ini bagi orang tasawuf. Orang tasawuf yang mengamalkan ilmu kesufian. Sapar darwatan ini bahasa Parsi. Berarti kita harus dapat berjalan di tempat, tapi hati kita yang berjalan. Badan kita di tempat, tapi hati kita yang berjalan. Berjalan dari afaki kepada ampusi. Daripada kita melihat yang dahir-dahir ini. Yang dahir melihat gunung, melihat langit, melihat orang. Yang dapat dilihat diperdapat oleh pecenda dahir. Kita berjalan dari yang dahir yang diperoleh oleh pecenda dahir kepada yang batin, ampusi. Ampusi ini yang dimaksud ialah jiwa, bahwa kita dapat melihat itu yang dahir berasal daripada yang batin, berasal daripada yang batin. Jadi yang batin artinya nyawanya, maka dia sebab ada. Sebab sebelum kita diadakan tubuh yang kasar ini, Allah telah mendahulukan kejadian tubuh dengan kejadian roh, nyawa. Nyawa ini Allah ciptakan 2000 tahun sebelum Allah menjadikan tubuh. Jadi kita berjalan dari afaki kepada ampus, supaya kita dapat berakhlak yang bagus. Karena alam ini, dunia ini, dia berbicara dengan kita. Mungkin kita tak dengar, tapi kalau orang-orang yang hatinya ya sudah dapat cahaya dari Allah, dia dengar. Dikatakan oleh rumah-rumah yang kita buat, mobil yang kita miliki, tahukah kamu saya ini adalah fitnah. Jadi dunia ini dahirnya fitnah, tapi batinnya ibrah, pelajaran. Batang kayu mengatakan bahwasanya dahirnya ini fitnah. Kamu lihat bagus, cantik. Tahukah Anda pada satu masa saya rontok.
Namanya harta juga demikian. Pada satu waktu dia tidak bersama kamu. Hai orang yang punya harta, dia akan meninggalkan kamu, atau kami akan meninggalkan Anda. Itu maksudnya kita kembali kepada apa yang puji supaya kita dapat berakhlak yang bagus. Kita tidak perlu memegang yang zahir, kita memegang yang batin. Kemudian kita berjalan daripada panah dan baka. Karena dunia ini atau kita sendiri sifatnya panah, hilang dan habis. Sifatnya hilang. Makanya yang kekal, yang bakal ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Jadi ada yang melata di bumi ini hancur punah semua. Yang kekal adalah zat Tuhanmu yang punya kemuliaan. Jadi kita tidak boleh lalai dengan yang fana. Kita harus pergi untuk mendapatkan yang bakal, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berjalan dari syu'un ke syu'un dengan makna kita ini adalah awal kita dari sebelum ada kita adalah syu'un sifat, kelakuan sifat. Kembali kepada asalnya, kelakuan dah berjalan dari syu'un ke syu'un, dari kelakuan sifat kepada kelakuan zat. Syu'un zat, kita berjalan dari la ta'in daripada ta'in kepada la ta'in. Berarti berjalan kita nyata di dalam ilmu Allah, nyata kita di dalam zat Allah. Kemudian sebelumnya kita tidak ada nyata, baik di dalam ilmunya walaupun di dalam zatnya. Kita ini ada maaf, tidak ada sama sekali. Jadi itu selalu diingat oleh para orang sufi tasawuf. Walaupun dia duduk, tetapi hatinya berjalan. Duduk tapi hatinya berjalan. Jadi inilah Anda diajarkan berzikir. Walaupun hanya mulut saja yang berjalan, hati belum sampai berjalan seperti yang saya sampaikan ini. Nah, inilah latihan. Tapi tujuan saya supaya Anda dapat berjalan sampai kepada Anda melihat bahwa Anda tidak ada sama sekali, supaya Anda dapat bermakrifat dengan tauhid zati. Dan kemudian juga bahwa ada istilahnya, yaitu syuhud wahdah fil kasurah. Syuhud kasurah fil wahdah. Kita dapat menyaksikan yang banyak ada pada yang satu. Kita ini apa ada kita pada yang satu, pada Allah ada. Tapi kita tidak bertempat pada Allah, tapi kita ada pada Allah. Dan menyaksikan satu pada yang banyak. Apakah ada Allah pada kita? Ada. Jangan pula dikatakan itu hulul dan ittihad. Karena Allah itu laisa kamitslihi syai', tidak berkaifiah. Allah itu tidak banyak. Allah itu satu. Allah itu satu. Tidak dapat kita peroleh dengan akal. Kita peroleh dengan iman dan syuhud keberadaan Allah.